Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa, hari ini kita kuliah daring, kelas biomaterial A. Terpaksa ya, karena kondisi hari ini kita ada lustrum, jadi saya tampil di sini, saya bertemu dengan kalian secara daring. Tapi jangan khawatir kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apapun, kalian boleh bisa bertanya langsung dengan saya di kapanpun di ruangan saya atau boleh jadi juga kalian email atau WhatsApp saya. Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita dan alam semesta. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya, hari ini kita akan bicara tentang biomaterial for agriculture. Ya, kebetulan itu adalah major saya. Saya orang fisiologi tumbuhan dan saya akan memberikan materi terkait dengan biofertilizer. Itu kebetulan adalah penelitian saya sejak sekitar 10 tahun terakhir ini ya. Saya akan dari dan materi ini pun nanti akan dapatkan apa PPT-nya atau PDF-nya lewat ketua kelas gitu ya. Ya, sudah terlihat saya kira ya. Oke. Ya, biomaterial for agriculture. Kita bicara tentang biofertilizer. Sebelah kiri itu yang warnanya kuning, yang tertulis di Bioverti atau Bio 2023 adalah produksi dari Satgas Sampah Fakultas Biologi yang termasuk di dalamnya ada saya sebagai tim ahli. Sementara yang sebelah kanan yang kalian baca sebagai NW Biofertilizer itu adalah produk saya biofertilizer yang saya kemas, saya kelola, saya teliti sejak tahun 2010 hingga saat ini ya saya kembangkan terus, kemudian saya gunakan, saya aplikasikan untuk beberapa kegunaan. Di samping untuk fertilizer tentu saja sebagai pupuk, saya gunakan juga untuk remediasi dan untuk pengendalian hama. Nah, mengapa bisa biofertilizer bisa digunakan menjadi kemanfaatan sebegitu banyaknya, tentu saja nanti kita pelajari di bawah ini ya. Baik, kita belajar dulu tentang biofertilizer. Apa itu biofertilizer? A biologically active and efficient strain of the specific microorganism. Di dalamnya ada bakteri, ada fungi, ada algae. Bisa dikombinasi, bisa juga berdiri sendiri-sendiri. Bahkan biasanya yang ada di pasaran atau yang saya teliti sendiri adalah kombinasi, ya. Saya pakai bakteri, fungi, ya. Bahkan saya cobakan juga untuk algae, ya. Or a combination of microorganism. Nah, kan kombinasi antara mereka, which when utilized as a surface application of seed, plant parts, soil, or composting area. Ya, kita pakai semuanya. Di biologi kita sudah pakai itu, dan saya kira penting buat kalian untuk mengetahui perkembangan biofertilizer di fakultas kita pun juga yang di luar. Sejauh mana kita sudah aplikasi, sejauh mana kita sudah teliti, dan sejauh mana eh, kemanfaatannya, ya, baik di level atau tataran lab atau tataran pemanfaatan, ya. Nah, ini teknologinya crop management saat ini yang kita tahu kalau kalian sering turun ke lapangan, ke petani ya, mungkin kalian bekerja juga di pengabdian masyarakat seperti itu, kalian akan melihat bahwa petani-petani kita di sekitar kita masih menggunakan pupuk anorganik secara berlebihan. Di Sleman, saya contohkan, harusnya lahan 1 hektar itu cukup 75 kilogram NPK. Tapi apa yang terjadi saat ini, at this real time, sampai 500 kilogram per hektar. Real itu. Saya peneliti di sana sejak tahun 2010 di sekitar Cangkringan, Mekirsari. Apa yang terjadi? Kalau tidak diberikan sampai 500 kilogram per hektar, produksinya tidak akan seperti yang diinginkan. Artinya apa? Tanahnya sudah sakit, ya. Tanahnya sudah sakit sehingga membutuhkan apa hara anorganis begitu banyaknya. Karena apa? Penggunaan yang berlebihan terus-menerus dari tahun sekitar mungkin tahun 70 ya revolusi hijau, ya. Nah, biofertilizer ini gunanya untuk menetralkan itu kembali.
kondisi tanah yang rusak itu. Saya kemarin tahun 2012 masuk ke sekitar lereng selatan Merapi dan kita secara 2 tahun sampai 2014 kita kelola satu lahan yang sebelumnya lahan itu diberokan atau tidak digunakan karena efek wedus gembel waktu itu. Kita gunakan biofertilizer secara bertahap sampai 2 tahun dan akhirnya sekarang tanah itu sudah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang subur. Jadi memang kalau menurut penelitian selama 2 tahun dan itu real, saya buktikan 2 tahun sudah cukup baik untuk mengembalikan kondisi kesuburan dari tanah. Ya, biofertilizer fungsi apa lagi? To protect the environment from negative effect of inorganic fertilizer. Nah, and this effort are also needed to enhance nutrient use efficiency. Tentu saja ya, tadi saya sampaikan kalau sudah sakit kita kembalikan agar sehat lagi. Salah satunya adalah kita berikan biofertilizer. This biofertilizer are less expensive. Bagaimana tidak? Kita bisa meramunya sendiri. Bahkan kalau yang saya teliti, saya menggunakan media apa? Urin sapi, urin kambing, urin kelinci, bahkan urin gajah. Ya, sebegitu murahnya dan itu sustain, sangat sustain. Kenapa? Karena kalau kita sudah memasukkan dalam media urin itu, kemudian kita fermentasi selama 2 minggu, yang terjadi adalah media tersebut bersama dengan biang yang situ kita udah masukkan sudah menjadi biang kembali. Jadi kalau kita tambahkan semula kita tambahkan 1 liter ke dalam 49 liter urin, yang terjadi adalah setelah 2 minggu si 50 liter urin bersama biang itu sudah jadi biang yang akan digunakan untuk biang-biang lagi. Gitu. Artinya apa? Dia sangat sustain dan murah. An extensive range of biofertilizer contain one or more microorganisms, which when applied to plants may help to provide numerous essential nutrients. Yes, of course. Jadi uh, mikrobia yang kita tambahkan itu kita combine mana yang dia bisa menangkap N, mana yang dia bisa menangkap P, mana yang dia bisa menangkap K, kemudian mana yang dia bisa menghasilkan hormon, mana yang dia bisa menghasilkan zat-zat yang penting lainnya. Ya, bahkan untuk anti hama, insektisida alami, kita tambahkan ke dalam biofertilizer kita. Artinya apa? Kemanfaatannya sangat besar. The biofertilizer support balanced and fixing nitrogen. Iya, tentu saja ini paling penting ya, paling penting. Jadi dalam biofertilizer biasanya itu paling utama ya, dia bisa membantu tanaman untuk uptake uh, unsur N. Karena unsur N tentu saja tidak bisa serta-merta diuptake dari udara ya oleh tanaman ya, tapi diuptake dengan cara dia berkombinasi atau bersimbiosis dengan organisme di area perakaran. Walaupun dia punya apa namanya stomata yang dia bisa memetik N, tapi N lebih banyak diambil dari area perakaran. Nah, inilah komposisi dari biofertilizer. Some of the important biofertilizer are rhizobium, penangkap N tadi saya sebutkan penting sekali dan itu di tempat saya NB biofertilizer ada kandungan rhizobiumnya juga, azotobacter saya masukkan juga, azospirillum saya masukkan juga. Nah ini ada yang lain adalah phosphate solubilizing microorganism. Ini satu sistem penangkapan P ya, unsur mikrobia penangkap P yang dia berbagai macam apa namanya mikroorganisme di dalamnya. Ada arbuscular mycorrhiza. Ini juga sudah lama ya, mungkin kalian dari sejak SMA sudah sering mendengar ini. Penelitiannya juga sudah banyak ya. Kemudian plant growth promoting Rhizobacteria. Ini juga sudah banyak. Kita juga gunakan blue algae ya, green algae, azolla sudah lama sekali kita pakai sejak saya kuliah bahkan itu sudah kita gunakan azolla untuk menambah atau memberikan efek fertilizer pada tanaman ya. Sebelah kanan itu adalah gambar-gambar di mana kalian bisa melihat mana yang rhizobium, kemudian mana yang azolla ya. Kalian bisa lihat ada green algae itu yang ada tangannya itu ya. Nah, itu sekarang sudah dikembangkan di lab bioteknologi. Kalian nanti bisa jalan-jalan ke lab sana, kalian dapatkan satu botol-botol warna hijau itu ya. Itu ada euglena ya, kemudian ada spirulina gitu ya. Jadi kalau kalian pas lagi slow itu main-main ke lab, kemudian lihatlah apa yang terjadi atau apa yang dikerjakan oleh kating-kating kalian, penelitiannya, sambil melihat perkembangannya di setiap labnya. Nah, ini klasifikasi dari apa namanya mikroorganisme yang penangkap AP tadi ya. Jadi dia bisa
Yang penangkap P ada, penangkap N, kemudian dia juga ada yang nutrient mobilizer. Kalian lihat atau amati spesies-spesiesnya yang dari bakteri yang dia bisa menangkap N itu apa saja dari zoobium yang dia melakukannya dengan simbiotik. Kalau dia melakukan dengan asosiatif, ada Azospirillum. Kemudian yang non simbiotik dia Azotobacter. Ini juga saya pakai dalam NPK fertilizer. Kemudian phosphate solubilizer apa yang kalian kenal biasanya? Bacillus, terkenal sekali ya. Pseudomonas. Ya. Sebenarnya di bagian algae atau algae penangkap N-nya ada apa? PGA, blue green algae. Kemudian azolla. Ya, kenapa lu kok bisa disebut dengan algae di sana bukan azolla itu tanaman juga di dalamnya di dalam sel di akarnya dia ada simbiosis dengan algi ya. Kemudian fungi yang bisa menangkap fosfat apa? Ya, Aspergillus, penicillin ya, penicillin. Trichoderma ini saya pakai ya. Kemudian apalagi nutrien penangkap mobilizer, nutrien mobilizer yang melakukan secara simbiotik. Ada VA macrorhiza ya. Ada VA macrorhiza ini yang diteliti oleh Bu Rina dan kawan-kawan. Saya kira kalian nanti kalau tertarik bisa ke sana ya tentang VA ini. Kalau ini berdasarkan apa? Jadi dia nitrogen yang apa namanya penangkap nitrogen, kemudian penangkap fosfat, kemudian yang organic matter decomposer, itu masing-masing di sini ada NPF for legum ya pada tanaman-tanaman legum, ada yang non legum. Mengapa kita pisahkan begitu? Untuk aplikasinya agar lebih apa namanya lebih ngena gitu ya. Kalau tanaman yang legum kita berikan yang rhizobium, yang non legum kita bisa dapatkan Azotobacter di sana. Begitupun dengan yang fosfat di sana ada Bacillus, kemudian yang fosfat absorber dia ada mikorisa ya. Kemudian yang ini kalian baca sendiri saya kira karena gampang ya ini cuma klasifikasi yang saya ingin tunjukkan ke kalian adalah ini mekanismenya. Bagaimana si phosphate solubilizing microorganism atau PSMS kita kenal ya itu di setiap publikasi kalau kita ketik kayak gitu search PSMS gitu pasti akan keluar penelitian yang banyak sekali tentang phosphate solubilizing microorganism. Caranya seperti ini. Kalian lihat di bagian ini kiri dan kanan, inorganik dan organik. Ya, bayangkan yang anorganik ini dia prosesnya sebegitu panjang, dia melewati production of anorganic acid, production of inorganic acid, H2CO3, production selama respirasi proses. Sementara yang organik, source bahan dari organik dia akan segera melarutkan, kemudian mineralisasikan, dan kemudian dia akan membentuk ini, production of acid fosfatase, yang itu sangat mudah diuptake oleh tanaman. Artinya apa? Artinya bahwa fosfat dengan bahan atau source dari organik dia akan lebih cepat dan dia akan lebih mudah teruptake karena prosesnya dia cepat dibandingkan yang anorganik. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan uh, mikroorganisme penyusunnya? PSMS apa saja? Ternyata PSMS itu tidak hanya bisa diaplikasikan di bagian akar, tapi juga di bagian tajuk. Kalian amati sebelah kiri, kalian lihat ada leher akar ke atas, itu di bagian tajuk. Kalian bisa menambahkan atau mengaplikasikan dari bagian pilosperic zone, ya, itu ada antosper, kemudian ada carposper, ada piloper, ya, piloper tentu saja daun, kemudian rhizosper itu udah di bagian akar. Ada rhizoplane dan ectorhizoper. Siapa saja bakteri yang menyusunnya? Kita lihat di bagian sebelah kanan, yang endophilic region, di situ di bagian bakterinya ada Pseudomonas, ada Bacillus, ya. Ingat tadi kita sudah sebutkan itu yang saya pakai juga untuk membuat fertilizer, baik di fertilizer yang ada di Fakultas Biologi yang uh, keluaran dari Satgas Sampah maupun dari yang saya teliti sendiri. Coba kalian amati di bagian pilosfer. Bahkan bakteri Rhizobium itu juga bisa diaplikasikan di area daun. So, biofertilizer yang kita punya sekarang ini bisa kita aplikasikan dengan cara spray di area tajuk pun juga bisa kita spray atau tuangkan di area perakaran. Gitu.
Mengingat dari fungsinya bahwa dia bisa bekerja di area tajuk maupun di area perakaran. Nah, kunci itu, kunci kalau sudah sampai di situ. Oh, berarti biofertilizer tidak harus ada di area media tanam saja, tapi bisa digunakan di area tajuk. Nanti saya akan sebutkan di bagian akhir materi saya bagaimana biofertilizer berperan dalam pengendalian hama dan itu pastinya disemprotkan atau dispraykan, diaplikasikan di area tajuk, gitu ya. Oke, nah inilah cara dia bekerjanya. Dia bekerja sebagai stimulan, dia bekerja sebagai biokontrol dari patogennya. Makanya kenapa tadi saya sebutkan dia bahkan bisa mengatasi antraknosa pada tanaman cabai. Production of plant growth hormone. Dia menghasilkan hormon, ya, hormon pertumbuhan. Auksin, gibberellin ada di sana. Antibiotic production, tentu saja. Soil aggregation membuat tanah menjadi lebih baik secara fisiknya, kimiawinya, biologinya tentu saja kita perbaiki dengan biofertilizer. Sebegitu banyak manfaat dari biofertilizer dengan hanya membuat dengan bahan yang murah. Apakah saya bisa membuat sendiri, Bu? Tentu saja. Kalian bisa dengan background atau basic materi tadi, bahan-bahan apa saja yang bisa kalian masukkan di dalam media kalian, dan media itu harus berisi makanan buat mereka, gitu ya, agar mereka tetap hidup. Ingat, karena biofertilizer adalah mikroorganisme yang hidup di dalam media itu. Ya. Kemudian dia berperan juga sebagai sideropor, bahan yang penting untuk tanaman. Increasing the accessibility of other trace element. Ada Fe, ada Zn, Mn, dan Co. Ya, bayangkan sebegitu pentingnya. Bahkan nanti biofertilizer ini juga bisa mengendalikan atau bisa menjadi remediasi, agen remediasi dari logam berat. Salah satunya adalah Zn dan Cu. Support the resistance to abiotic stress. Dia menurunkan tingkat stres pada kondisi cekaman kekeringan dan cekaman intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Ya. Nah, apa itu PGPR? Are helpful microorganism recognized for enhanced symbiotic capacity, nutrient absorption, better growth and yield, as well as yield contributing characters, and also improved forbearance toward biotic and abiotic stresses. Kalian lihat sebelah kanan. PGPR ditambahkan, tanaman jadi lebih bagus pertumbuhannya, begitupun dengan perakarannya. Ya, akarnya jadi lebih banyak jumlahnya, panjangnya juga ya. A list of PGPR such as Azotobacter, Azospirillum dan lain-lain itu yang kita tambahkan ke dalam biofertilizer kita. Kombinasi, tapi hati-hati untuk membuat kombinasi itu tentu saja kita harus memahami dia itu membutuhkan lingkungan yang seperti apa pH-nya berapa, kelembabannya berapa, ya kan, suhunya berapa, harus kita sesuaikan dengan simbiotik dari mikroorganisme yang lain yang kita masukkan di media yang sama, gitu ya. Hati-hati di situ. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan BKPR fungsinya untuk apa? Ada nitrogen fixation, hormone production, ya, remediation tentu saja. Ini yang sedang saya pelajari dan sedang saya teliti bersama cutting kalian yang sedang skripsi bersama saya. Nutrient uptake, sideropore production, and nutrient solubilizing. Saat ini saya sedang meneliti bagaimana peran plant growth promoting ini bersama dengan di dalam biofertilizer untuk remediasi dan sekaligus untuk memberikan fertilizer bagi tanaman. Model saya gunakan tanaman krisan. Nah, PGPR inokulan currently available commercially seems to promote growth by either. Ini sebelah kanan, kalian amati gambar ini yang ada di pasaran. Saya tidak promosi, tapi saya tunjukkan yang selain produk yang saya punya dan dipunyai oleh Fakultas Biologi, sebetulnya di lapangan atau di tataran distributor sudah banyak. Ya, tentu saja dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kita sebagai seorang biolog, kita harus bisa tahu, oh ini kelemahannya ini kelebihannya ini, gitu ya. Yang kita butuhkan apa, kita sesuaikan. Ada yang berperan sebagai suppressing plant disease, ya, untuk apa namanya, menekan penyakit, ya. Ada yang improves nutrient uptake. Ya, kalau membutuhkan nutrien, kita gunakan yang biofertilizer, gitu ya. Kemudian stimulating fitohormon, ada biostimulan. Ya, ini juga banyak dikaji oleh beberapa dosen di sini, ya. Nah, PGPR ini
tidak hanya bisa, seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya bisa diaplikasikan di area perakaran atau media tanah, tapi juga seed treatment. Ya, gunanya untuk apa? Them protection and improve the establishment of healthy growth. Jadi, untuk membuat tanaman itu akan lebih sehat setelah dia tumbuh menjadi seedling, kemudian menjadi adult dan menjadi dewasa itu tadi ya. Kemudian soil drenching dilakukan dengan cara dituang saja. Ada foliar spray yang itu yang saya lakukan untuk apa? Menekan hama-hama antraknosa, kemudian inoculating of root. Tentu saja ini yang paling biasa kita lakukan ya untuk di area perakaran. Nah, ini beberapa spesies yang eh, biasa kita gunakan dan kemudian apa namanya tanaman apa yang biasa kita aplikasikan. Di sana ada grup name, ada pea group ya. Rhizobium itu biasa kita pakai untuk pea group, kemudian soya, kemudian Palaeolus ya, Phaseolus ya. Sebenarnya tanaman-tanaman ini udah biasa sekali kita gunakan dalam praktikum maupun dalam penelitian kita. Ini kita ambil dari hasil riset jadi jurnal, jadi listnya tidak banyak, tapi sebetulnya kalau kita mau cari lebih banyak lagi, kalau kalian mungkin searching di Google Scholar saya, itu penelitian biofertilizer digunakan untuk tanaman apa saja sangat banyak ya, jadi mulai cabai, bayam bahkan, Oryza sativa itu pasti ya, kemudian jagung, kacang tanah ya, kemudian krisan, nah itu bahkan juga sampai kopi ya. Nah, ini non-symbiotic nitrogen fixation, ada Azotobacter dan Clostridium. Kita pegang ini bahwa dia fungsinya adalah sebagai fiksasi pengikat N, tapi dia tidak bekerja secara simbiotik. Dan secara di pasaran ada uh, barangnya yang dijual ya, Azotobacter itu seperti itu yang sudah saya sampaikan di sebelah kanan itu. Yang ini mikorrhiza banyak diteliti oleh dosen-dosen di sini, baik endo maupun ekto. Saya kira ini juga boleh ditambahkan dalam biofertilizer kita, karena dia akan bersimbiosis di area perakaran, baik di dalam jaringan maupun di luar jaringan. Nah, yang membedakan ada di luar dan di dalam jaringan itu. Makanya ada namanya endo dan ekto. Ya, kalau endo tentu saja sampai masuk ke dalam jaringan, sampai ke korteks dan biasanya nembus ya. Kemudian yang ekto tentu saja dia hanya di bagian permukaan saja. Arbuscular mycorrhiza ini is a type of mycorrhiza that form arbusculescent vesicle and plant root. Ya, tentu saja dia membuat hifanya di area perakaran dan membantu penangkapan uh, apa nitrogen ya, penangkapan hara untuk akar, dan dia bekerja secara simbiotik tentu saja ya. Dia mendapatkan materi atau mendapatkan supan dari akar, sementara dia memberikan perannya untuk menangkap N, P, K begitu ya, terutama N untuk akar. Yang ini non simbiotik juga namanya Frankia. Ini juga banyak diteliti oleh teman-teman, oleh saya kira di lab sistematika tumbuhan banyak menggunakan Frankia juga. Contohnya adalah Actomycetes, are a diverse phylum of gram-positive bacteria with high G and C content. Ya, jadi dia punya kemanfaatan segitu besar. Kadang-kadang saya pakai juga, tapi tidak terlalu sering Frankia ini ya, breakdown recalcitrant compound. Hmm, ya, kalau ini non-symbiotic nitrogen bacteria itu ada sebelah kanan itu produknya ada Pospolic, pos, Pospofix ya. Jadi kalau kalian lihat di pasaran, mungkin ayah ibu kalian pengen mencari yang non-symbiotic nitrogen fixing bacteria, kalian bisa dapatkan itu. Tapi memang dia fokusnya untuk non-symbiotic nitrogen fixing bacteria saja, tapi fungsi yang lainnya tentu saja tidak. Jadi kalian tergantung kebutuhan saja. Kalau nanti kalian membutuhkan apa, cari produk itu. Atau yang lebih bagus lagi adalah kalian combine sendiri dari bakteri-bakteri yang kalian punya, kemudian dibikin biofertilizer ala kalian. Nah, seperti yang saya lakukan itu malah tingkat novelty-nya tinggi ya. Most of the phosphorus sources are get fixed in soil and become available to plants. So availability and absorption of phosphor is induced by utilization of phosphorus solubilizing microbes such as Aspergillus ya, yang kita gunakan Pseudomonas, Bacillus dan Mycorrhiza.
Implementasinya bagaimana? Kita implementasikan di lahan, kemudian without endangering the natural, tentu saja ya tidak merusak lahan, tidak seperti pada pupuk NPK atau urea, TSP, ZA gitu ya, yang lama-lama menjadikan lahannya menjadi keras, kemudian menjadi tidak subur lagi karena ada penumpukan pirit di dalamnya, kemudian juga berefek pada ozon, kalian sudah tahu itu recognized it suitable and a specific strain for fixing and other nutrients, solubilizing microbe for increasing availability of nutrients, hence enhance crop projections. Tentu saja kita menyesuaikan apa yang kita butuhkan, maka yang kita tambahkan adalah mikrobia yang dibutuhkan oleh tanaman itu ya. Apakah dia butuh N-nya, ataukah dia butuh hormonnya saja, atau dia justru membutuhkan untuk penanganan hama yang menyerang dia gitu ya. Nah, lalu apa toh yang kekurangannya? Tentu saja kalau ada kelebihan ada kekurangannya. Ternyata biofertilizer ini tidak bisa loh kalau diaplikasikan dalam kondisi lingkungan yang panas ya atau kering. Biofertilizer juga needs an optimal level of nutrient on the soil. Artinya apa? Sebelum kita aplikasikan biofertilizer, maka kita perlu memberikan makanannya dia dulu apa? Yaitu karbon. Dari mana? Dari kompos atau dari pupuk kandang. Ya, jadi sebelum kita aplikasikan di area media tanam, kita tambahkan kedua hal tersebut. Ya, when the soil is too hot or dry, biofertilizer lost effectiveness. Tentu saja, ya, dia tidak bisa kalau kondisinya tidak lembab, ya, karena mikrobia tentu saja butuh lingkungan yang lembab dan kondisi pH tertentu. Begitu ya, ini yang nomor tiga, acidic and alkaline soil ini terkait dengan pH. Kemudian biofertilizer fail to function if the soil contain excess antagonistic. Ya, hati-hati kalau di dalam media tanam tersebut ada mikroorganisme yang sifatnya antagonistik dari mikroorganisme yang kita tambahkan, maka yang terjadi adalah nol, tidak ada respon. Lalu bagaimana kita memastikan itu? Caranya adalah yang kita gunakan adalah dosis yang tepat. Artinya densitas maupun frekuensi dari mikroorganisme yang kita berikan itu lebih baik, lebih banyak dari yang ada uh, di lahannya, sehingga bisa mengalahkan. Pertama, yang kedua, kita sesuaikan pH-nya dengan yang dibutuhkan oleh biofertilizer kita sehingga dia apa fase pertumbuhannya, tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada mikroorganisme yang antagonistik tadi, gitu ya. Biofertilizer cannot replace conventional fertilizer. Iya, memang tidak bisa mereplace, tapi bisa memberikan yang lebih baik. Ya, tidak bisa menggantikan karena kondisinya kalau fertilizer yang anorganik di samping dia memang cepat memberikan apa nutrien yang diaptik oleh oleh tumbuhan, tapi dia juga merusak merusak media tanam kita. Ya. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya lakukan bersama kakak tingkat kalian, penelitian saya biofertilizer sebagai pengendali antraknosa. Ya, jadi antraknosa itu dia menyerang salah satunya adalah menyerang cabai yang warnanya jadi coklat-coklat seperti sebelah kanan ini yang dekat sama Pak Tani itu ya, ya dan ini kendala pada penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Kemudian kita gunakan biofertilizer, kita semprotkan, yang terjadi adalah penurunan hingga sekian persen. Nanti saya tunjukkan. Ya. Yes, inilah yang dilakukan oleh Mbak Rinda dan kawan-kawan. Apa jamur yang jamur penyebab antraknosa adalah namanya Colletotrichum, merupakan salah satu jenis jamur yang dapat mengakibatkan penyakit antraknosa. Bentuknya seperti yang kalian lihat di sebelah kiri itu, kemudian koloninya tampak depannya warna putih, tampak belakangnya warna krem begitu. Kalau secara mikromorfologinya seperti benang-benang begitu ya. Ternyata dengan penambahan biofertilizer antraknosa ini bisa dikendalikan ya. Nah, ini pada tanaman otomatis jadi proses pembelahan sel memperpanjang sel. Kemudian pada jamur juga sama peningkatan ukuran. Kemudian kita tambahkan tuh biofertilizer yang isinya adalah Azotobacter, Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Rhizobium, Aspergillus, Saccharomyces, Trichoderma dan bakteri penghasil hormon IAA. Ya. Nah, kalau yang sebelah ini adalah responnya. Bagaimana data menunjukkan bahwa dengan dosis 20 liter per hektar, kalian amati yang paling bawah, dan dosis 15 liter per hektar, dia
bisa sangat berbeda nyata, ya, berbeda nyata dengan kontrol yang tidak menggunakan biofertilizer. Jadi kondisi sama-sama ada koloni kolotrichum, kemudian yang lainnya yang kita kasih biofertilizer, yang kontrol tidak kita kasih, ternyata hasilnya seperti itu. Yang 10 liter per hektar sampai hari kelima dia masih tetap tidak berbeda signifikan dengan yang kontrol, tapi kalian amati yang 15 dan 20 liter per hektar ternyata koloni Politotrichum dia mengalami penurunan pertumbuhan. Kalian amati sebelah kanan itu ya, atau di sebelah bawah 10, 15, 20 ya, koloninya kecil-kecil jadinya, yang sementara yang kontrol negatifnya seperti itu, kontrol positifnya adalah kondisi kalau dia tidak ada Politotrichum. Ini adalah hasil penelitian kati kalian bersama saya. Jadi koloni Coletotrichum yang penyebab antraknosa memiliki pertumbuhan diameter yang paling kecil pada perlakuan dosis 20, yaitu 1,56 cm. Maka biofertilizer memiliki persentase aktivitas antifungi kuat pada perlakuan dosis 20 liter per hektar sebesar 72,22%. Bayangkan, ya kan? Dengan harga yang murah tapi bisa mengendalikan antraknosa. Saat ini petani kita belum bisa mengendalikan itu dengan obat-obatan organik ya. Jadi kalian ini sebuah harapan besar. Pertumbuhan tanaman cabai yang diberikan cekaman antraknosa pasca aplikasi meningkat pada tinggi tanaman, jumlah daun, kadar klorofil, dan also mempercepat waktu pembungaan. Biofertilizer dosis 15, 20 memiliki tingkat efektivitas yang baik pada pengendalian antraknosa, bahkan sampai tingkat AUDPC-nya. Bahkan antraknosa ini juga bisa meremediasi zat ZN. Ini diteliti oleh kakak tingkat kalian, Kak Ronald dan kawan-kawan. Kalian lihat tuh kandungan ZN pada kondisi 20 liter per hektar aplikasi turun menjadi 39,26. Artinya apa? Turun sebesar 12,32%. Nah, ini adalah penampakannya bagaimana tanaman cabai yang kita berikan pestisida yang mengandung ZN dengan dosis 20 liter per hektar dan 15, dia pertumbuhannya sangat baik dibandingkan dengan kontrol. Ini adalah biofertilizer yang kita gunakan sebagai decomposer. Kita gunakan di satgas sampah kita ya. Dengan tambahan biofertilizer itu bisa mempercepat pengomposan ya, yang harusnya sampai 2 bulan, 1 bulan gitu, sampai 2 minggu kita sudah bisa. Nah, ini adalah pengomposannya dengan komposter seperti ini. Kita gunakan di Fakultas Biologi maupun di beberapa tempat di binaan kita ya. Ya, saya kira cukup materi saya. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkah untuk kita dalam alam semesta. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena materi disampaikan secara daring, tapi saya janji kalau ada pertanyaan pasti akan saya jawab ya. Eh, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dipersilakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.